jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, nanti saya mengajak partisipasi dari Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sekarang kami boleh datang untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan boleh melihat kerinduan hati kami masing-masing. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Berkati setiap kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat agar kami memperoleh pengertian. Dan tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kami dimampukan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini sebagai respon dari setiap kami orang percaya kepadamu. Berkati jemaat Tuhan dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Kita akan baca secara bersahut-sahutan dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sedang jemaat yang terkasih, yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana perasaan saudara ketika membaca perumpamaan ini kira-kira? Apa perasaan kita, reaksi kita melihat dari cerita perumpamaan ini?
Ada sesuatu hal yang tidak adil ya, ketidakadilan. Kita jengkel ya, pasti ada jengkelnya juga di sini. Bahwa mereka yang bekerja seharian, nah, dapat upahnya sama ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil itu berarti sama dengan berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak berpegang pada kebenaran. Tentu semua kita ya pada saat ini pasti mau diperlakukan secara adil. Nah, sama juga dengan para pekerja-pekerja di kebun anggur tadi. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini diceritakan bahwa Tuhan di dalam cerita ini melambangkan bagaimana Allah dan hamba-hambanya itu adalah manusia yang berdosa. Sehingga ketika kita melihat bahwa di sini Allah mempunyai inisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Ia memberikan manusia suatu pekerjaan di dalam dunia. Seperti yang dikatakan sebagai kebun anggurnya, untuk mengusahakan segala yang baik. Nah, oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih, perumpamaan ini menggambarkan kepada kita kerajaan sorga dan apa-apa yang berlaku di dalamnya. Yang pertama, kita melihat di sini ialah kebijaksanaan dan belas kasihan daripada Allah. Mengapa dikatakan demikian? Majikan rumah itu menunjukkan kebijaksanaannya dan bagaimana ia menunjukkan belas kasihnya dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang menganggur di pasar, yang tidak memiliki suatu pekerjaan. Lalu kita melihat kembali di situ, meskipun mereka itu datang terlambat, ya, tetapi mereka masih saja diberikan kesempatan untuk dapat bekerja. Walaupun terlambat dari teman-teman yang lain tadi, ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja, untuk mendapatkan upah. Dan inilah mau memperlihatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya karakter daripada Allah kita. Ia sebagai Allah yang adil dan murah hati, bahkan Dia memberikan kesempatan bagi setiap kita yang berdosa ini agar kita ini mendapatkan suatu kesempatan memperoleh suatu keselamatan di dalam Dia. Lalu yang kedua, kita melihat di sini bagaimana kesetiaan dan kerendah hati. Meskipun kita melihat di sini beberapa pekerja, mereka bekerja lebih lama, ya, lebih lama daripada yang lain, tetapi mereka tidak meminta lebih banyak upah. Mereka meminta upah sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, sebagai seorang yang punya kebun anggur, ya, ia yang punya kebun itu sesuka hati dialah. Dia mau memberikan berapakah upah yang harus ia berikan. Dia tidak pandang berapa lama orang ini sudah datang bekerja. Nah, lalu kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dari pemilik kebun anggur ini. Walaupun pada dasarnya para pekerja-pekerja ini merasa ada sesuatu hal yang ganjil, ada sesuatu hal yang berbeda, karena mereka merasa mereka diperlakukan secara tidak adil dengan pekerja-pekerja yang datang belakangan ini.
Tetapi ketika mereka mempermasalahkan itu, apa yang dikatakan oleh Tuan atau apa yang dikatakan oleh pemilik anggur itu? Irikah engkau jikalau aku berbuat demikian? Dia punya hak untuk memberi. Ia sepakat dengan apa yang telah ia berikan tadi, sesuai dengan apa yang telah disepakati. 1 dinar, tidak lebih daripada itu. Nah, sidang jemaat yang terkasih, apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Kita diajarkan untuk harus tetap selalu setia untuk mengerjakan tugas, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tugas tanggung jawab kita ini, baik kita sebagai seorang pendeta, penetua diakon, sebagai pengajar, sebagai seorang pelayan, bagaimana ketika ia harus melayani dengan kesungguh-sungguhan, bukan dilihat atau dihitung dari berapa lamakah sudah ia bekerja dan melayani. Lalu juga kita melihat di sini dari perumpamaan ini bagaimana motivasi kita. Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh melayani Allah hanya dengan tujuan memperoleh upah, ataukah ketika kita melayani Allah hanya untuk mendapatkan suatu pujian daripada orang lain, memuji kita dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan di sini Tuhan mau melihat hati kita, yang bagaimana ketika kita bisa menghargai motivasi kita, motivasi yang murni untuk dapat melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Dan masing-masing kita pasti akan menyadari bahwa pekerjaan kita masing-masing ini adalah pekerjaan, panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan baik agar kita bisa melayani Dia, bisa melayani sesama kita. Oleh sebab itu, kita harus mengerjakannya dengan baik, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan yang selanjutnya, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita agar kita bisa hidup dengan sikap rendah hati. Dan ketika kita memiliki kerendahan hati ini, kita bisa menerima, kita bisa melayani Allah tanpa mempermasalahkan apa yang kita terima. Tuhan melihat setiap langkah setia kita, yang ketika kita melayani Dia, yang ketika Yesus sudah mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu tentang bagaimana anugerahnya yang sudah melimpah dalam setiap kehidupan kita pada saat ini. Dia telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan bagaimana ketika kita sudah menerima itu. Sebab kasih karunia daripada Allah itu berlaku kepada semua orang, tanpa pandang siapa dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biar dari perumpamaan pada saat ini bisa boleh sungguh-sungguh menguatkan setiap kita. Dalam kita juga boleh memasuki doa Alkitab, sehingga kita boleh sungguh-sungguh percaya bahwa kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada kita ini boleh bisa membawa kita ini kepada suatu keselamatan, dan kita boleh mempergunakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.